welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Anissa Rista Nurjanah dari kelas 2P Manajemen. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Inovatif pada pertemuan yang ke-14, yaitu mengenai memperbaiki kompetensi. Untuk pemaparan lebih lanjutnya akan aku jelaskan setelah ini, so stay tune. Dadah. Pada pertemuan kali ini, yaitu pada pertemuan yang ke-14 dari mata kuliah Manajemen Inovatif, akan membahas mengenai memperbaiki kompetensi. Nantinya akan dibahas beberapa hal mengenai kompetensi, dari mulai definisinya sampai nanti metode yang digunakan dalam kompetensi. Untuk pemaparan lebih lanjutnya akan dipaparkan setelah ini, so jangan kemana-mana. Yang pertama yaitu ada definisi kompetensi. Menurut KBBI, kompetensi diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Kompetensi secara etimologi berarti kecakapan atau kemampuan. Sedangkan secara terminologi, kompetensi berarti pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak yang secara konsisten dan terus-menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu ada konsep dan sejarah kompetensi. Yang pertama dikemukakan oleh Lyle Spencer dan Signe Spencer pada tahun 1993. Kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Yang kedua yaitu menurut Michael Armstrong pada tahun 1994. Kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Yang ketiga yaitu menurut praktisi MSDM. Kompetensi yaitu deskripsi dari karakteristik seseorang. Selanjutnya yang keempat menurut Margaret Dale pada tahun 2003, kompetensi merupakan menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Selanjutnya yang kelima yaitu menurut N.C. Fekki dalam Margaret Dale 2003, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Yang keenam menurut Training Agency pada 1988, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Yang ketujuh menurut McKellen pada 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Yang terakhir yang kedelapan yaitu menurut SK Kepala BKN pada tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Selanjutnya yaitu ada komponen kompetensi. Yang pertama yaitu ada motivize, lalu ada skill, self-concept, traits, dan knowledge. Yang pertama itu ada motivize, merupakan motif penggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Selanjutnya itu ada skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Selanjutnya itu ada self-concept, sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Lalu ada traits, merupakan karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi dan informasi. Yang terakhir yaitu ada knowledge, merupakan pengetahuan atau informan seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Selanjutnya yaitu ada perlunya kompetensi diperbaiki, terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu ada kepercayaan dan nilai, lalu keahlian atau keterampilan, yang ketiga pengalaman, keempat karakteristik personal, lalu ada motivasi, keenam isu emosional, dan yang terakhir ketujuh yaitu kapasitas intelektual.
Selanjutnya itu ada tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama itu ada mudah diperbaiki. Mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi, pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua itu agak sulit diperbaiki. Meliputi orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, analisa kecerdasan organisasional. Yang ketiga itu ada sulit diperbaiki, meliputi inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Selanjutnya yaitu ada kompetensi dan konsep lain. Yang pertama yaitu ada komponen kompetensi, merupakan terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Yang kedua yaitu ada pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Yang ketiga yaitu ada pengetahuan seseorang. Yang pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak disadari. Yang keempat yaitu ada keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Selanjutnya yaitu ada metode penilaian kompetensi. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua itu ada desain studi pendek dengan panel ahli. Yang terakhir yang ketiga itu ada studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Sekian materi pada pertemuan yang ke-14 ini dalam mata kuliah manajemen inovatif. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Thank you.